mempresentasikan tentang perekrutan sumber daya manusia. Anggota kelompok saya yaitu ada saya, Felina Sofia Nasihah, ada Dita Elvania Lestari, Nur Widya Stuti, dan Quratul Aini. Next. Yang pertama ada divisi rekrutmen. Pengertian rekrutmen SDM dari berbagai pakar. Yang pertama, Rifai dan Sagala tahun 2009 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam organisasi. Para pelamar diseleksi dan dipilih untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Yang kedua, Yuniarsi dan Suwanto tahun 2008 menyatakan bahwa perekrutan merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah pegawai yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Yang ketiga, Du Bois dan Rodwell tahun 2004 menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pengejaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi tersedia. Dan yang keempat, Dines tahun 2004 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk melamar posisi yang kosong dalam sebuah organisasi. Seleksi merupakan tahap akhir dari proses rekrutmen. Dari beberapa pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mencari pelamar kerja dengan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan organisasi guna memenuhi kebutuhan SDM yang direncanakan organisasi. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Tujuan yang pertama, menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Tujuan selanjutnya adalah upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek domino, yakni dampak yang ditimbulkan menjadi positif dan membangun citra umum organisasi yang semakin membaik, dan bahkan pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap organisasi dan produk-produknya. Tujuan berikutnya adalah dalam rangka memenuhi prinsip rekrutmen the right man on the right place at the right time. Landasan program rekrutmen menurut Shimamura tahun 2004 yang baik ada 4. Yang pertama, program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, program rekrutmen tidak pernah berkompromi standar seleksi. Yang ketiga, program rekrutmen berlangsung atas dasar berkesinambungan. Dan yang keempat, program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Ada 4 filosofi rekrutmen menurut Shimamura 2004, yaitu 1. Internal dan eksternal. Beberapa organisasi seperti General Electric CO dan United Parcel Service menitik beratkan pada pengembangan dan mensosialisasikan manajer-manajer di dalam organisasi, mulai dari bawah sekali. Organisasi lainnya lebih menggemari pengangkatan individu yang terbukti terbakat dari luar organisasi. 2. Komitmen organisasi. Keseriusan organisasi untuk mencari dan mengangkat berbagai tipe pegawai telah menilai diversitas sebagai sebuah prinsip sentral kehidupan organisasional. Praktik-praktik perekrutan dari organisasi baik internal maupun eksternal secara aktif mendorong partisipasi oleh semua tipe pegawai. 3. Pegawai sebagai komoditas. Organisasi yang menganut rancangan pemasaran terhadap rekrutmen akan mencurahkan banyak waktu dan dana guna menentukan apa yang dikehendaki oleh pelanggan dan menyesuaikan praktik dan pesan rekrutmen dengan berbagai segmen pasarnya. 4. Persoalan etis. Persoalan etis ini adalah perihal keadilan dan kejujuran proses rekrutmen. Next. Ada 5 hambatan rekrutmen menurut Shimamura 2004, yaitu 1. Karakteristik organisasional. Karakteristik organisasional mempengaruhi desain dan
implementasi sistem perekrutan. Sebagai contoh, organisasi yang menekan pengambilan keputusan secara tersentralisasi lebih siap menekan keputusan manajer seputar aktivitas perekrutan dan pemilihan kelompok pelamar. 2. Citra organisasi. Pelamar kerja biasanya tidak berminat dalam mencari lapangan pekerjaan di dalam organisasi tertentu. Artinya, organisasi hendaknya dipertimbangkan pula sebagai kendala yang berpotensial. Apabila citra organisasi yang diperoleh buruk, kemungkinan untuk memikat banyak pelamar akan berkurang. 3. Kebiasaan perekrut. Kesuksesan perekrut di masa lalu dapat berubah menjadi kebiasaan. Artinya, kebiasaan dapat menghilangkan keputusan yang memerlukan waktu dengan jawaban yang sama. Meskipun demikian, kebiasaan dapat pula meneruskan kesalahan di masa lalu atau menjadi alternatif yang lebih efektif. 4. Kondisi eksternal. Kondisi pasar pegawai merupakan faktor utama dalam lingkungan eksternal yang mempengaruhi penarikan. Batasan-batasan dari pemerintah dan serikat pekerja juga mempengaruhi rekrutmen. 5. Persyaratan pekerjaan, imbalan dan persyaratan tertentu, dan memiliki ekspektasi tertentu pula mengenai tipe pegawai yang sedang dicari. Pelamar mempunyai kemampuan dan keminatan. Next. Ada 4 tahapan rekrutmen secara tradisional, yaitu 1. Menjelaskan posisi untuk diisi melalui perekrutan. Pandangan perekrutan harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya diperlukan untuk mengisi posisi lowongan yang kosong. Dalam hal ini diperlukan kejelian dan keterampilan dalam mengambil keputusan bagi manajer agar keputusan yang diambil berdasarkan visi dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia organisasi. 2. Memeriksa dan memperbarui uraian pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Kesuksesan dalam proses dalam deskripsi pekerjaan akan mempermudah pelamar untuk memahami pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menggambarkan kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Mengidentifikasi sumber-sumber dari pelamar yang membutuhkan syarat. Rekrutmen merupakan tahapan yang berkaitan dengan langkah ini. Sumber-sumber lamaran tersebut tentu perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 4. Memilih cara komunikasi yang paling efektif dan menarik pelamar yang memenuhi syarat. Langkah ini biasanya melibatkan organisasi pemasaran, praktisi sumber daya manusia perlu melakukan komunikasi yang akrab dengan sumber pelamar kerja. Next. Selanjutnya ada teknik rekrutmen. Teknik rekrutmen itu ada 2, yaitu yang pertama, teknik rekrutmen sentralisasi. Teknik sentralisasi biasanya dilaksanakan secara terpusat di kantor pusat organisasi jika pegawai yang akan direkrut berjumlah sangat besar dengan kualifikasi jabatan yang bervariasi. Dan yang kedua ada teknik rekrutmen desentralisasi. Rekrutmen desentralisasi terjadi pada organisasi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen yang terbatas, dan dalam organisasi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Next. Selanjutnya ada metode rekrutmen, yaitu yang pertama ada teori deret. Teori deret itu menentukan jumlah pegawai yang bekerja atas beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Yang kedua ada metode sampel. Metode sampel diambil dari pengontrolan daftar inventaris pembukuan, kesimpulan ciri-ciri populasi pegawai, dan tingkat reliabilitas yang khusus. Ketiga ada program linier.
Program linear itu memilah-milah calon pegawai melalui simbol-simbol atau variabel-variabel yang diterima untuk menjadi linear. Yang keempat ada teori keputusan. Teori keputusan itu menetapkan langsung calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah pekerja yang dibutuhkan. Yang kelima ada korelasi. Korelasi itu membandingkan korelasi fungsional departemen terisi satu, apakah menyebabkan terganggunya departemen yang lain. Yang keenam ada teori permainan. Teori permainan itu menyajikan rekrutmen melalui persaingan atau pelamar kerja. Yang ketujuh ada metode nomor indeks, yaitu ukuran dari turun naiknya harga jumlah kegiatan organisasi dikaitkan dengan suatu produk disajikan dalam nomor variabel. Yang ke-8 ada analis rentetan waktu. Diambil dari penafsiran penarikan pegawai, biaya pelatihan, dan produksi dalam suatu periode tertentu. Yang ke-9 ada simulasi. Simulasi itu dengan cara pengetesan pekerja melalui sumber simulasi proses pekerjaan rutin dalam jangka pendek atau pada waktu tes. Yang ke-10 ada teknik review program evaluasi, yaitu memberi gambaran kepada calon pegawai yang diterima tentang jaringan kejadian dan kegiatan kerja. Yang ke-11 ada statistik chart kontrol kualitas, yaitu dengan menentukan kelas-kelas departemen dengan kualifikasi syarat pekerja untuk dapat memasukinya sehingga dapat mengontrol dan menentukan pekerja. Yang ke-12 ada model inventory. Model inventory itu menentukan pegawai dihubungkan dengan inventaris organisasi. Dan yang terakhir ada metode integrasi produksi, yaitu mengurangi sekecil mungkin biaya pekerja, produksi, dan inventaris. Next. Strategi rekrutmen harus diperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama perencanaan SDM, yang kedua ada tanggung jawab organisasi, yang ketiga ada strategi kebijakan rekrutmen, dan yang terakhir ada metode rekrutmen. Next. Sumber internal, yaitu mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama mempunyai kelebihan, 1. Kenaikan gaji dan status karir. Yang kedua, mengurangi resiko keliruan seleksi. Yang ketiga, lebih sederhana dan hemat biaya. Yang keempat, lebih mengenal organisasi dan pegawainya. Yang kelima, komitmen yang lebih besar. Yang keenam, kesempatan promosi yang lebih besar. Dan yang ketujuh, meningkatkan moral kerja pegawai. Dan memiliki kekurangan yaitu 1. Memicu pertikaian. Yang kedua, kebutuhan pegawai yang baru. Yang ketiga, peniruan terhadap pegawai terdahulu. Yang keempat, perubahan teknologi. Yang kelima, efek riak. Yang keenam, pencapaian tujuan affirmative action. Yang ketujuh, pegawai yang tidak terpilih merasa kalah dan kemungkinan demotivasi. Next. Sumber internal, sumber eksternal. Memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu 1. Kelebihannya yaitu 1. Ide dan wawasan yang baru. Yang kedua, mengurangi pertikaian. Yang ketiga, perubahan hierarki organisasional. Yang keempat, dapat memperluas aset pengetahuan organisasi. Sumber eksternal juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, resiko organisasi. Yang kedua, beban biaya. Yang ketiga, kesempatan promosi. Yang keempat, ketiadaan informasi. Yang kelima, calon belum dikenal dan berisiko karena belum tahu kinerjanya. Yang keenam, perlu sosialisasi dan pelatihan tertentu. Yang ketujuh, butuh waktu lama untuk memperoleh dan biaya relatif akan lebih mahal. Yang kedelapan, membutuhkan waktu penyesuaian diri dalam organisasi. Next. Dalam evaluasi rekrutmen mempunyai 5 tahapan, yaitu 1. Jumlah pelamar. Yang kedua, tujuannya ingin dicapai. Yang ketiga, kualitas pelamar. Yang keempat, biaya setiap pelamar yang direkrut. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong. Pengaruh eksternal pada rekrutmen memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Perekonomian yang stabil biasanya kurang melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian pegawai. Hal ini dianggap bahwa apabila bekerja pada sektor publik akan lebih aman dalam menghadapi resesi ekonomi
yang dimaksud. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Faktor ini juga mempengaruhi rekrutmen karena akan terjadi perubahan-perubahan prioritas dalam program pembangunan seiring dengan terjadinya perubahan politik dalam suatu negara. Yang terakhir, faktor geografi, yaitu keadaan geografi yang labil menimbulkan banyak bencana alam yang biasanya akan mempengaruhi rekrutmen eksternal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.